Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Danwaji Nugroho with NPM 224111198 from Management Class 22C. On this occasion, I will explain about understand the functions of human resources management as a strategic partner of the organization or analysis and job design. Peran sumber daya manusia sebagai mitra strategik memfokuskan pada aktivitas mencocokkan praktek dan strategi sumber daya manusia dengan strategi perusahaan. Dalam memainkan peran ini, eksekutif sumber daya manusia bekerja untuk mitra strategik, membantu meyakinkan keberhasilan strategi perusahaan manajemen sumber daya manusia atau human resources management adalah suatu proses mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing individu pegawai secara efisien dan efektif, sehingga dapat digunakan dalam pencapaian tujuan bersama antara perusahaan dan juga pegawai itu sendiri. Strategi manajemen sumber daya manusia diterapkan untuk melaksanakan kegiatan rekrutmen, pengelolaan, pengarahan, penilaian kinerja bagi pegawai yang bekerja dalam perusahaan. Bagian ini juga bertanggung jawab untuk menyediakan pengetahuan dan pelatihan demi tercapai tujuan perusahaan. Sebagaimana disebutkan pada paragraf pertama, bagian ini juga bertanggung jawab mengembangkan perusahaan dengan menerapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan, termasuk di dalamnya mendorong pembentukan tim solid dan melakukan pemberdayaan karyawan. Analisis fungsi manajemen sumber daya manusia. Analisis fungsi bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia memiliki 9 fungsi yang perlu Anda ketahui. Fungsi yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia diantaranya adalah yang pertama, perencanaan pegawai. Perencanaan sumber daya manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi ketika suatu perusahaan telah memiliki struktur organisasi sesuai dengan tujuannya, tugas bagian human resources untuk kemudian menerjemahkannya ke dalam uraian jabatan dan juga spesifikasi kompetensi dari pegawai yang akan mengisi organisasi tersebut. Fungsi yang kedua yaitu rekrutmen. Scaramouche mengemukakan bahwa fungsi dari rekrutmen adalah mengumpulkan kandidat yang sesuai dengan jabatan atau spesifikasi kompetensi tertentu untuk mengisi jabatan yang kosong dalam perusahaan. Strategi manajemen sumber daya manusia atau human resources management harus diterapkan dengan baik agar mendapatkan karyawan atau pegawai yang memiliki kompetensi dan berkualitas. Fungsi yang ketiga yaitu seleksi. Kegiatan seleksi dilakukan setelah terkumpul sekelompok orang dalam proses rekrutmen. Proses inilah yang akan menentukan orang mana yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. HRD adalah divisi yang berperan dalam menjalankan fungsi manajemen sumber daya dalam hal seleksi. Seleksi karyawan juga menggunakan alat seleksi seperti Kraepelin, Pauli, dan Papikostik. Fungsi yang keempat yaitu orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Orientasi adalah masa adaptasi pegawai baru untuk dapat mengerjakan pekerjaan barunya. Sementara pelatihan adalah suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu keahlian, peraturan, konsep, atau sikap untuk meningkatkan kinerja para pegawai yang dilakukan di luar tempat kerjanya. Sementara pengembangan adalah proses peningkatan kemampuan pegawai yang dilakukan di dalam tempat kerja.
Contohnya pengembangan adalah mentoring, coaching, pengayaan pekerjaan, rolling, dan lain-lain. Jadi plan jadi plan Human Resources Management atau Human Resources Management adalah tidak hanya dalam hal rekrutmen saja, namun ada juga pengembangan skill pegawai dan karyawan di perusahaan. Fungsi yang kelima adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja berfungsi untuk membandingkan apakah kinerja pegawai dalam periode berjalan telah sesuai di dalam target yang telah disepakati bersama. Di dalam penilaian kinerja terdapat fungsi pemantauan dan fungsi pelaporan. Hal ini berguna untuk koreksi baik di pihak pegawai maupun organisasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Fungsi yang keenam, penghargaan dan kompensasi. Kompensasi diberikan sebagai balas jasa. Kompensasi bisa berbentuk uang ataupun barang kepada karyawan. Sementara penghargaan adalah insentif bagi pegawai yang telah memberikan kinerja melebihi target atau melaksanakan prestasi tertentu. Strategi manajemen sumber daya manusia atau Human Resources Management terkait fungsi manajemen sumber daya manusia, penghargaan, dan kompensasi harus diterapkan dengan adil untuk menjaga karyawan agar tetap semangat dalam bekerja. Fungsi yang ketujuh adalah pengintegrasian. Maksud dari fungsi manajemen sumber daya manusia ini adalah bagian human resources harus menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan para pegawai. Dengan pengintegrasian, ini diharapkan tercipta motivasi kerja serta kerjasama yang pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak antara perusahaan dan pegawai perusahaan tersebut. Fungsi yang ke-8 adalah pemberhentian. Manajemen sumber daya manusia juga mengelola proses pemberhentian pegawai. Hal ini bisa disebabkan oleh pegawai memasuki masa pensiun atau karena pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja yang biasa disebut PHK. Fungsi ini sangat penting karena meminimalisir gugatan hukum akibat penyelamatan hak dan kewajiban pegawai yang tidak sesuai dengan undang-undang. Fungsi yang terakhir yaitu yang ke-9, pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan sumber daya manusia adalah bagaimana cara mempertahankan loyalitas karyawan. Cara mempertahankan karyawan adalah dengan melakukan komunikasi, sehingga HRD dapat memahami serta memahami kebutuhan dan keinginan karyawan. HRD harus memberikan solusi-solusi strategis dan juga praktis untuk pemeliharaan sumber daya manusia. Misalnya, memberikan ruang konsultasi, kegiatan outbounding, dan juga program-program penunjang lainnya. Seperti payroll software dalam memudahkan segala urusan penggajian karyawan. Tujuan mendasar dari manajemen sumber daya manusia atau Human Resources Management strategis adalah untuk menghasilkan kemampuan strategis yang dapat memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan terampil, bersedia terlibat, dan termotivasi dalam rangka mencapai keunggulan perusahaan dalam kompetitif berkelanjutan dan menjanjikan perusahaan akan lebih baik di masa yang akan datang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone, and next the video YouTube. Thank you.